Audio Jungle. Real Talk, Real Show. Hello everyone, welcome to the Talk Show. Bersama saya Kiana Dan saya Grafis. Hari ini kami akan membahas tentang sosok yang hebat, yaitu guru. Bener banget, guru bukan sekedar pengajar, tapi juga penuntun, pembimbing, dan inspirator yang membentuk karakter serta masa depan anak bangsa. Nah, tema kita hari ini juga istimewa banget nih, yaitu peran guru dalam menghasilkan generasi emas. Dan untuk menggali lebih dalam tema itu, hari ini kami membawa narasumber, yaitu dari alumni SMPK Santo Paulus loh. Siapa ya kira-kira? Nah, untuk kakak dipersilahkan untuk mengenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Kenes. Aku Santo Paulus angkatan 34, berarti aku lulusan tahun 2023. Salam kenal semuanya. Hai Kak Kenas. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik banget. Kalau boleh tahu, sekarang kakak bersekolah di mana sih? Aku sekarang di SMA 68 Jakarta. Oh, di mana tuh kak? Itu di Salemba, dekat Rumah Sakit Santo Karolus. Oh, oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama nih, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kakak pas pertama kali menginjakkan ke sekolah ini kembali? Oh, banyak banget yang berubah ya. Kayak ini, ruangan ini kayaknya baru kali ini aku lihat ini berubah dari waktu aku sekolah di sini. Terus karena Paulus baru buka SMA juga kan, banyak ruangan-ruangan, fasilitas yang baru. Tapi ketika aku masuk kan itu kan lorongnya sama, ruang kelasnya sama kayak waktu aku SMP. Aku jadi keinget banyak memori sama kenang-kenangan waktu sekolah, kayak ruang AC yang dingin banget tuh, ruang kelas yang AC-nya dingin banget, bikin menggigil setiap pelajaran, bikin ngantuk juga. Terus ruang lorong tuh yang selalu istirahat tuh pasti nggak rame, selalu rame gitu kan, orang-orang mainnya di situ kan. Banyak kenangan yang bikin flashback lah waktu SMP. Wah, berarti nostalgia banget nih ya Kak? Ya bisa dibilang gitu lah, bisa dibilang gitu. Oke, Kak Kenes, apakah masih ingat guru siapa sih yang paling berkesan di SMPK Santo Paulus ini yang begitu berpengaruh dalam pelajaran Kak Kenes? Oke, guru yang menurut aku sangat berpengaruh waktu aku SMP itu, aku nggak tahu kalian masih dapat Bu Hapsari? Masih ya? Oh, Oke. tapi dulu, sekarang udah pensi. Iya, nah aku dulu sangat dibantu oleh Bu Hapsari dan juga Pak Is. Jadi mereka berdua itu ngebantu aku banget waktu SMA. Banyak kesempatan-kesempatan yang aku coba dan aku ikuti, itu tuh semuanya karena mereka berdua. Kalau dari Pak Is yang paling berkesan tuh mungkin waktu ngajarin MTK ya. Menurut aku cara ngajarnya Pak Is tuh paling nempel sampai sekarang. Aku dulu nggak bisa banget MTK, tapi sekarang aku hobi, jadi suka sama MTK. Dan banyak materi juga yang dia diajarin yang masih kepake sampai sekarang. Terus untuk Bu Hap itu ngebantu banget buat ikut kegiatan lomba, padus gitu-gitu. Dan Bu Hap ngebantu aku waktu ngumpulin sertifikat dan berkas-berkas waktu aku mau masuk negeri. Jadi itu berkesan banget sih buat aku. Mereka sangat membantu aku waktu aku SMP. Wah, sayang banget ya Kak, guru-gurunya udah pada pensi. Iya, udah banyak guru baru ya sekarang. Tadi gimana pas ngeliat? Tadi pas aku sebelum kesini ya, Iya. ke ruang guru, aku ketemu guru-guru yang pernah ngajarin aku. Mereka semua seneng, aku ngeliatnya kayak, wah ternyata mereka masih semangat ngajar, aku salut banget sih. Keren Kak. Nah lanjut nih, menurut Kak Kenas, ada nggak sih pengalaman atau kata-kata dari seorang guru yang mengubah cara pandangan hidup kakak? Kalau kata-kata exactly-nya aku nggak inget kayak kata-katanya gimana, tapi waktu itu waktu aku lulus, Pak Is tuh pernah ngomong kalau aku buat ambil semua kesempatan, selalu tampil dimanapun. Terus aku kayak pas aku SMA, aku keinget terus sama kata-kata itu karena aku sendiri sebenarnya orangnya nggak begitu inisiatif. Kayak waktu dulu aku kelas 7, aku tuh sebenarnya nggak gitu pengen masuk OSIS dan nggak gitu tertarik, nggak ada inisiatif lah untuk masuk OSIS. Tapi waktu itu Pak Is kayak melihat potensi di aku dan akhirnya yang mendorong aku untuk masuk OSIS sampai jadi ketua OSIS itu Pak Is. Dan aku disitu bersyukur banget, ternyata ada orang lain yang percaya sama aku walaupun aku nggak percaya diri sama kemampuan aku. Jadi aku merasa waktu SMA banyak kesempatan nih, ya coba aja karena aku keinget kata-kata itu dari Pak Is gitu.
keren banget kata-katanya. Ngena banget ya berarti. Sangat menginspirasi kita semua. Oke. Selanjutnya, menurut Kakak Nes sendiri, apa peran penting yang dimiliki guru dalam membentuk generasi emas Indonesia? Guru itu penting banget ya dari gimana ngajarin kita untuk dapat pengetahuan, entah itu akademis maupun secara karakter gitu ya. Banyak hal yang kita perlu pelajari di masa sekolah ini. Kalau menurut aku guru itu yang ngarahin kita buat dapetin apa yang kita mau, bukan yang maksain kita untuk dapetin yang mereka mau, tapi buat ngarahin kita. Dan menurut aku guru itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang banyak halangan-halangan. Kita kan semakin terbuka sama dunia. Sekarang udah nggak begitu banyak batasan di globalisasi ini, jadi kayak kita makin terpapar lah sama risk-risk yang mungkin kurang baik gitu. Dan akhirnya adanya guru itu yang ngebimbing kita untuk kita bisa dapetin apa yang kita mau dengan cara yang benar. Jadi guru itu penting banget guys dalam kehidupan kita. Jangan suka ngelawan ya. Kalau kakak bisa kembali ke masa sekolah, apa sih yang ingin kakak sampaikan ke guru? Ini gimana ya? Aku kan masih sekolah ya, jadi kayak kembali ke masa sekolah ya. Ke masa Ke SMP, sekolah. SMP Iya, gitu. masa Oke. Aku mau bilang makasih buat guru-guru yang udah percaya sama aku dan ngasih aku banyak kesempatan sampai ngebentuk aku di hari ini. Itu aja sih. Keren. Nanti kalau guru-guru ada yang ngeliat video ini ya, nikah Nes nih. Oke, sekarang dunia sudah banyak berubah, teknologi semakin maju, tapi peran guru tetap tak tergantikan. Menurut Kakak Nes nih, bagaimana guru bisa tetap relevan dalam berperan besar di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman saat ini? Menurut aku, guru itu akan tetap relevan ketika gurunya itu mau nyemplung ke dunia kita. Ibaratnya kayak tadi kita yang mungkin kalian Gen Alpha atau Gen Z? Aku Gen Z, dia Gen Alpha. Wow, udah Gen Alpha ya? Oke, pokoknya Gen Z dan Gen Alpha itulah. Kalian kan pasti udah sangat terpapar dengan teknologi. Kalian canggih banget sama teknologi. Kalian jauh lebih canggih dari guru-guru di sini kan. Bisa kali ngakalin guru-guru di sini kan. Tapi tetap aja kalau misalnya guru mau dianggap relevan dengan kalian ini, mereka harus beradaptasi juga sama kalian. Jadi kalian dan guru-guru harus saling menyesuaikan untuk kalian tetap bisa sharing apapun itu, pelajaran. Ya apapun itu sih, menurut aku guru juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi buat ngajarin kalian supaya kalian juga paham sama apa yang diberikan sama guru kalian. Keren Kak. Jadi kita sama guru tuh harus saling berkolaborasi lah ya. Iya, saling berkolaborasi. Kalian yang ngertiin guru, gurunya juga ngertiin kalian. Ya, jadi saling mengerti lah satu sama lain. Dari semua pengalaman kakak Nes di SMPK Santo Paulus, apa sih yang ingin kakak sampaikan ke kami nih yang masih siswa di SMPK Santo Paulus? Untuk guru gitu ya, maksudnya kayak cara kalian menyikapi guru gitu ya. Iya. Mungkin kalian beberapa kali ngalamin gak setuju gitu ya sama guru, atau gak sepakat, gak satu suara sama guru, atau kayak rasa ngeluh lah, kasih tugas ini itu sama guru dan segala macam. Tapi menurut aku guru itu pasti mau yang terbaik buat kalian. Jadi walaupun kalian ngeluh dan segala macam, kalian juga harus tetap hargain mereka, hargain apa yang mereka kasih ke kalian, dan ikuti aja dulu. Tapi kalian juga harus tetap punya prinsip. Jadi kalaupun itu menurut kalian nggak benar atau tidak sesuai dengan kalian, ya kalian punya suara untuk melawan, tapi tetap dengan sopan. Tapi apapun itu, hargai guru kalian dan ikuti apa yang mereka kasih ke kalian. Karena ketika kalian nurut sama guru atau taat sama guru, menurut aku itu jadi bekal kalian buat nantinya ke depan. Karena restu guru itu beneran ngaruh guys. Karena aku banyak ngerasain ketika aku SMA, apa yang diajarin guru-guru di sini di Paulus gitu ya, ternyata kepake di SMA, dan itu tuh melancarin aku selama di SMA gitu sih. Buat yang masih siswa-siswi di SMPK Santo Paulus, dengar nih guys, dari Kakak Nes, kita harus tetap punya prinsip sendiri, tapi kita harus tetap menghormati guru ya guys. Pertanyaan terakhir nih Kak, kalau Kakak diminta menggambarkan sosok guru dalam satu kalimat, kira-kira Kakak mau nggambarinnya pakai kalimat apa sih? Boleh kata? Boleh. Satu kata kali ya. Kalau buat aku guru itu kayak arah, karena
sebenarnya yang nentuin kita jalan itu kan tetap kita ya. Iya. Mau kita berhenti, mau kita tetap jalan, mau kita lari segala macam itu kan tetap kita. Cuman arahnya kita mau kemana, ke tempat yang kita tuju maunya kemana, itu kan tetap harus ada yang arahin kan. Iya. Ya, jadi bagi aku itu fungsinya guru bagi aku. Yang arahin kita jalan, yang arahin kita kapan berhenti, kapan lari, kapan harus istirahat segala macam. Itu sih bagi aku. Jadi guru itu adalah arah buat masa depan kita nih guys. Betul banget. Luar biasa banget ya cerita dari Kak Kenas hari ini, sangat menginspirasi. Oke, benar banget. Terima kasih bagi Kak Kenas yang udah mau sharing nih. Jadi kita bisa nostalgia bareng nih. Gimana masa kehidupan Kak Kenas saat masih SMPK di Santo Paulus ini. Nah, dari video ini kita bisa mendengar refleksi dari Kak Kenas tentang guru-guru. Jadi, guru menunjukkan satu hal, bahwa generasi emas tidak lahir begitu saja, tetapi adanya penuh kasih, ketelatenan, dan ketulusan oleh seorang guru. Oke, that's all for today. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you guys on the next show.